Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar kembali dengan Miss Rini. Di sini Miss Rini akan mengajarkan kalian tentang pelajaran tematik, tapi Miss Rini hari ini mengajarkan kalian tentang aturan. Ya, kita mau belajar PKN tentang aturan di rumah. Baik, anak-anak, ya kita di mana saja kita memiliki aturan-aturan, ya. Nah, sebelumnya Miss ucapkan selamat pagi buat kalian semuanya. Kalian sudah datang mendengarkan Miss Rini. Kalian belajar bersama Miss Rini dalam keadaan yang sehat. Ya. Hari ini kita belajar tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Ya. Nah, aturan itu apa? Aturan itu adalah peraturan yang harus ditaati dan dilakukan di mana saja. Nah, peraturan di rumah biasanya dibuat oleh kesepakatan bersama di rumah, ya. Nah, ada jenis-jenis aturan. Ya, di mana saja kita berada pasti ada aturan. Ya, kita mau mengenal aturan di rumah dan aturan di sekolah. Tapi Miss mau buat aturan yang di rumah dulu. Ya. Nah, aturan di rumah apa saja yang biasanya ada kesepakatan di dalam rumah, ya. Biasanya di rumah itu ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, dan aturan yang dibuat harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Nah, anggota keluarga itu siapa saja tadi? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, saya, ada adik, ya. Itu adalah anggota keluarga. Ya, anggota keluarga yang membuat kesepakatan bersama, artinya peraturan harus dilakukan bersama. Nah, aturan di rumah, ya, aturan di rumah yang harus dilakukan oleh anggota keluarga. Contohnya, satu, siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Contoh aturan yang harus dilakukan di rumah. Ya, betul. Kalian harus taat pada orang tua dengan cara menghormati orang tua kalian. Tidak boleh kalian marah-marah dengan orang tua, ya. Jadi kalau kalian di rumah, kalian harus menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua dengan sikap yang baik. Kemudian, ya, coba perhatikan gambar peraturan yang dilakukan di rumah. Perhatikan ya, semuanya bekerja sama, saling membantu dalam keluarga. Tidak boleh saling iri. Misalnya, kakak tugasnya menyapu, kemudian kakak hanya menyapu aja. Nah, tidak boleh. Kemudian kalian ditugaskan, mungkin karena kalian masih kecil, kalian mungkin hanya membantu saja. Mungkin suruh merapikan benda. Nah, itu juga saling membantu. Jadi harus hidup rukun dan saling membantu, bekerja sama membersihkan rumah. Itu juga contoh aturan di dalam keluarga. Ya. Nah, kemudian siapa yang suka marah-marah? Nah, enggak boleh ya marah-marah. Nah, kalau marah-marah itu suasananya kita jadi cepat
capek karena tenaga kita untuk marah-marah ya. Jadi kita tidak boleh marah-marah. Ya, kalau kita mau taat sama aturan di rumah, kita harus membuat suasana menjadi nyaman. Jadi nggak perlu marah-marah. Mau berbicara dengan kakak, berbicaralah dengan sopan. Ya, jadi kalau kita melakukan aturan di rumah, kita harus belajar berbicara sopan. Ya, itu juga salah satu aturan di dalam rumah. Ya. Nah, mungkin aturan-aturan ini kalian bisa tulis di buku tulismu ya, supaya kalian juga semakin tambah lancar nulisnya, semakin tulisannya juga bagus ya. Miss ingatkan menulisnya di baris kedua. Jadi di dalam satu garis itu ada 3 baris ya, nulisnya di baris yang kecil. Kalian tulis, kalian salin di situ ya. Miss juga sudah upload di TD Smart ya. Jadi kalian bisa ambil di situ, kalian bisa menyalin ya aturan yang ada di dalam rumah ya. Kemudian, nah, contoh menghormati orang tua itu yang seperti apa? Nah, nih perhatikan, contoh menghormati orang tua. Misalnya dengan, ya apa ya kira-kira itu gambarnya? Nah, kalian bisa berbicara dengan sopan. Ya, kakak berbicara sopan dengan orang tua, atau kalian berbicara sopan dengan ayah ibu, atau dengan kakak, atau dengan adik, siapa saja yang menjadi anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Kalian harus berbicara dengan sopan. Kemudian, nah, ada gambar saat kalian mau pergi ke sekolah. Kalian jangan lupa berpamitan ya, minta izinlah kepada orang tua, minta izin juga kepada mungkin ada di situ di dalam keluarga ada ayah, ibu, kakak atau adik ya, kita tetap harus minta izin. Supaya apa? Supaya saat kita saling bertanya, kemana tadi si adik? Oh, kalian bisa mewakili untuk menjawab. Oh, adik tadi main ke rumah tetangga. Ya, jadi kalian bisa menjawab supaya orang tua kalian tidak khawatir, ya. Nah, kemudian contoh menghormati orang tua juga. Nih, ya. Mendengarkan nasihat orang tua. Ya. Jadi, kalian harus dengar-dengaran. Jika orang tua menegur dan memberikan nasihat, kalian harus perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan baik-baik. Jangan marah-marah kalau dikasih teguran atau nasihat, tetap harus tersenyum, ya. Kenapa ditegur? Kenapa harus dinasehati? Mungkin kalian punya kesalahan, atau mungkin kalian belum mengerjakan tugas, atau lagi mungkin kalian belum mandi. Nah, itu perlu ditegur, ya, perlu dinasehati supaya kalian bisa melakukan sesuai dengan aturan yang telah disepakati di dalam keluarga. Ya. Kemudian contoh saling membantu di rumah. Nah, tadi ya, peraturan yang kedua, saling membantu di rumah. Apa saja yang perlu dibantu di dalam rumah itu? Kan banyak sekali kegiatan-kegiatan di dalam rumah, ya. Contohnya, nih, ada membantu mencuci piring. Nah, itu juga salah satu aturan di rumah, ya. Misalnya kakak
harus membantu cuci piring. Kalau Miss di rumah peraturannya saling membantu itu ya paling tidak setiap makan harus cuci piringnya masing-masing. Nah, itu juga salah satu aturan ya di dalam rumah. Kemudian yang punya adik kecil jangan lupa ya menjaga adik. Ya, menjaga adik. Jangan malah adiknya dicandain tapi diusilin sehingga adiknya nangis. Nah, itu namanya membuat suasananya jadi tidak nyaman. Jadi mama saat bekerja di rumah ya karena adik nangis jadi terganggu. Nah, kalau kita diberikan tugas oleh mama, jadi harus lakukan dengan baik. Jagalah adik dengan baik. Ya, ajak bermain, ya, ajak bercanda. Supaya apa? Supaya orang tua kalian tidak terganggu, ya. Kemudian contoh saling membantu di rumah, misalnya belajar bersama, ya, membantu belajar. Misalnya adik tanya, misalnya tidak bisa mengerjakan pelajaran, nah kalian membantu, ya, atau kakak yang lebih besar bisa membantu dalam belajar, ya. Kemudian nih ada berkebun bersama, itu juga saling membantu. Ada yang menyiram, ada yang menyapu, ada yang metik-metik daun-daun kering. Nah, itu juga salah satu aturan saling membantu. Hanya saja membantu berkebun, ya. Nah, kemudian membantu di dapur. Ya, siapa yang suka masak? Ya, banyak ya. Muridnya Miss tahun lalu itu pada suka masak. Nah, suka foto-foto, kemudian kasih tahu Miss juga tuh. Ya, ada yang buat kue, ada yang buat sayur, macam-macam. Ya, pinter-pinter, semuanya pada suka masak. Pasti kalian juga suka masak ya di rumah ya. Pasti bantu mama. Nggak hanya laki, perempuan semuanya sama. Ya, muridnya Miss kemarin ada loh yang suka masak. Miss tanya, katanya suka nanti kalau sudah besar mau jadi koki. Ya. Awalnya dia suka membantu memasak papahnya di dapur. Kok nggak mamahnya ya? Nah, karena papahnya kebetulan adalah chef ya. Jadi suka membantu di dapur, ikut memasak ya. Nah, kemudian contoh aturan di rumah yang lain yaitu tadi ya, tidak boleh marah-marah. Nah, tidak boleh marah-marah. Kenapa tidak boleh marah-marah? Nah, supaya suasana di rumah itu menjadi nyaman. Dengan cara apa? Bermain bersama. Ya, bercerita bersama. Ya, itu akan menjaga ketenangan di rumah. Nah, itulah aturan-aturan yang ada di rumah. Tadi apa saja? Ada 3 ya. Menghormati orang tua. Kemudian saling membantu anggota keluarga. Membantu siapa aja? Membantu di rumah. Yang ketiga, tidak boleh marah-marah. Nah, itu adalah aturan-aturan yang berlaku di rumah. Miss hanya ambil 3. Ya, sebenarnya banyak, tapi 3 saja. Itu harus menghormati orang tua, saling membantu, tidak boleh marah-marah. Nah, kalian bisa tulis di buku tulismu untuk tetap latihan terus. Ya, menulis. Ini bukan tugas, tapi menyalin. Ya, menyalin supaya kalian tetap berlatih untuk menulis. Baik anak-anak,
Terima kasih. Sampai ketemu berikutnya tentang aturan-aturan yang lain. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Salam sehat.